Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Susi Widianti dengan NPM 200201033. Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Aisyah Pringsewu. Pada kesempatan kali ini untuk menyelesaikan tugas UTS Mobile Programming 1 pada semester 5, saya akan sedikit menjelaskan tentang Android. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Android? Android adalah sebuah sistem operasi yang berbasis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh seperti tablet atau smartphone. Nah, kemudian sejarah perkembangan Android. Android pertama kali dikembangkan oleh perusahaan startup di Palo Alto, California bernama Android Inc. Pada bulan Oktober 2003 oleh Andy Rubin, Rich Miner, Nick Serge, dan Chris White. Nah, kemudian tujuan awal pengembangan Android adalah untuk mengembangkan sebuah sistem operasi canggih yang diperuntukkan bagi kamera digital, namun disadari bahwa pasar untuk perangkat tersebut tidak cukup besar. Dan pengembangan Android lalu dialihkan sebagai pasar telepon pintar untuk menyaingi Symbian dan Windows Mobile, yang akhirnya diakuisisi oleh Google pada tanggal 17 Agustus 2005. Kemudian, struktur project pada Android Studio. Yang pertama ada manifest. Folder pertama manifest itu berisi file Android manifest. XML file ini berisikan komponen dari aplikasi seperti activity, service, user permission, context provider, dan lain-lain. Yang kedua ada Java. Folder kedua ini berisikan file-file yang berisi perintah-perintah yang berekstensikan Java, dan di dalamnya juga ada file kelas activity dan yang ada di aplikasi. Yang ketiga ada REST. Folder ini berisikan drawable, layout, map, dan value. Drawable berisikan kumpulan gambaran yang akan kita gunakan dalam aplikasi. Layout merupakan tempat di mana file desain layout aplikasi ini berada. Kemudian map itu berisikan icon yang akan digunakan pada aplikasi. Dan value yaitu tempat untuk menyimpan file seperti color, string, dan style. Yang keempat ada Gradle, merupakan build tool yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Android Studio. Kemudian ada macam-macam layout pada Android Studio. Yang pertama ada linear layout, adalah layout yang menyejajarkan semua child view dalam satu arah secara vertikal atau horizontal. Dan kemudian ada relative layout, yaitu penataan yang menempatkan widget-widget di dalamnya seperti layer sehingga sebuah widget dapat berada di atas atau di bawah widget lainnya. Kemudian ada frame layout, adalah layout yang biasanya digunakan untuk membuat objek yang saling bertindihan. Contohnya yaitu kita membuat button di atas image. Kemudian ada table layout, adalah layout yang digunakan untuk membangun user interface. Kemudian ada row atau baris. Pada dasarnya digunakan untuk menyimpan satu jenis record, hanya satu informasi yang dapat disimpan. Kemudian ada kolom, adalah subbagian yang terbagi dari setiap baris atau satu baris dapat menampung beberapa jenis kolom. Nah, mungkin untuk pengenalan Android Studio hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kemudian di sini saya sudah membuat aplikasi sederhana tentang jual beli makanan secara online, yaitu Aisyah Food Court. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan pada tampilan awal di sini saya menggunakan relative layout. Nah, kurang lebih di sini saya hanya menggunakan image, view, dan button. Kemudian untuk tampilan loginnya di sini saya juga menggunakan relative layout. Nah, di sini saya menggunakan text view, menggunakan image view, dan menggunakan button. Menggunakan editor juga. Untuk menu selanjutnya saya membuat tampilan yaitu menu pilihan. Nah, di sini ada minuman, di sini ada makanan, dan di sini ada jajan. Kurang lebih di sini tampilan codingannya seperti ini. Di sini saya menggunakan relative layout, text view. Kemudian di sini apabila kita klik
tadi yang menu jajanan, maka di sini akan muncul seperti ini. Nah, kurang lebih codingannya seperti ini. Untuk Java-nya kurang lebih di sini. Jadi yang tadi kita coding di layout, kita panggil satu-satu seperti image button minuman, image button makanan, dan image button jajanan. Kemudian kita masukkan semua codingannya di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk yang jajanan, ya, untuk menambahkan gambarnya, di sini kita menggunakan list popular food. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita masukkan satu-satu seperti seblak, sempol, kentang, cilok, empek-empek, dan pisang keju. Kemudian untuk loginnya juga, untuk Java-nya kurang lebih seperti ini. Kita masukkan image button Google, image button Facebook, button login. Nah, kemudian ini untuk yang menu makanan, apabila kita ingin memasukkan gambarnya. Seperti yang tadi, ini kita ketik satu-satu, kita masukkan gambar nasi goreng, mie goreng, bakso, mie ayam, nasi uduk, dan untuk minumannya kurang lebih juga sama seperti makanan dan jajanan. Kurang lebih seperti itu. Nah, apabila sudah kita running, maka hasilnya akan itu. Kemudian kita running saja. Nah, kemudian kita tunggu sampai aplikasinya muncul di HP Android. Dan apabila kita run dan berhasil, maka akan muncul pada HP Android yang kita hubungkan pada device-nya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan yang dapat saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.